Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat bahasa, jumpa lagi bersama saya Kasman dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam acara Bisato Bincang Bersama Toko. Baik sahabat bahasa, di hadapan kita telah hadir seorang tamu baru, ya, dikatakan baru karena beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru hadir di NTB sekitar seminggu yang lalu. Oleh karena itu, saya persilakan beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Bu. Baik, sahabat bahasa yang saya cintai, izin memperkenalkan diri. Nama Dwi Pratiwi. Saya berasal dari Jawa Tengah, asli lahir saya Jawa Tengah. Kemudian saya bekerja pertama kali sebagai pegawai negeri di Jakarta di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Kasman. Terima kasih sudah memperkenalkan saya di bersama sahabat bahasa ini. Baik, Bu. Itu tahun berapa, Bu, ya diangkat menjadi pegawai negeri di? Saya merantau ke Jakarta setelah lulus dari kuliah saya di Solo itu tahun 1991. Sudah cukup lama dan saya masih SMA itu. Oh iya. Silakan. Saya sudah berjuang lebih dulu, Pak Kasman. Kebetulan saya itu waktu itu satu angkatan, memang saya lulus pertama, Pak, karena ingin membantu orang tua, begitu, ingin membantu orang tua. Kemudian saya harus cepat selesai. Kemudian saya merantau ke Jakarta tahun 92, kemudian mengikuti tes CPNS dan alhamdulillah di tahun kedua, Pak, saya mengikuti tes CPNS ini berhasil diterima begitu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun itu namanya. Itu di Badan Bahasa, Bu, atau di badan kementeriannya langsung? Waktu itu masih Pusat Bahasa. Masih Pusat Bahasa. Namanya masih Pusat Bahasa. Sampai di tahun 2000 saya masuk 2005 itu masih Pusat Bahasa, Bu, namanya. Iya, berarti betul. udah lama sekali nama Pusat Bahasa itu. Betul. Nah, setelah Ibu diterima di Pusat Bahasa, Ibu kemudian saat itu mungkin pernah mencalonkan diri jadi peneliti atau bagaimana, Bu? Pernah? Ya, jadi karir saya pertama itu memang sebagai peneliti, Pak Kasman dan sahabat bahasa. Saya peneliti berapa tahun ya? Artinya menjadi sampai peneliti muda. Oh, sudah sampai peneliti muda. Kemudian karena dinamika pekerjaan yang cukup tinggi, jadi saya harus memilih mana yang lebih sesuai dengan saya. Tampaknya saya tidak cukup mampu untuk melanjutkan di karir saya sebagai peneliti. Kemudian saya mengajukan permohonan untuk berhenti sebagai peneliti itu sekitar tahun 1997. Sekitar tahun kemudian 97. Setelah 97 Ibu menjadi staf atau menjadi pejabat? Saya waktu itu menjadi staf biasa kurang lebih 2 bulan karena memang saya memilih untuk menjadi staf biasa, begitu. Berhenti sebagai peneliti, jabatan fungsional saya, kemudian saya menjadi staf selama 2 bulan. Setelah 2 bulan saya dipanggil oleh kepala badan waktu itu, sudah kepala badan ya tahun 1999. 99 ya, sekitar itulah. Saya dipanggil untuk diminta tenaga dan pikiran saya membantu di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Waktu itu masih namanya Pusat Pembinaan. Dengan Kepala Pusat Pak Gufron Auli Ibrahim. Pak Gufron, ya, pertama Pak Gufron. Setelah Pak almarhum, Bu, ya, almarhum Pak siapa yang meninggal dulu? Pak Adi Sunar, Kepala Pusat. Kepala Pusat kita yang zaman Pak Dendi. Pak Hasan Alwi. Setelah itu Pak Hasan Alwi. Dendi Sugono apa? Pak Dendi Sugono masih. Bukan Dendi Sugono, Pak Sugiarto, Sugiono. Sugiono waktu itu beliau belum menjadi kepala pusat. Sebelum itu malah Ibu lebih dulu ya menjadi
struktural di Pusbin. Waktu itu kepala badannya Pak Dadang Sunendar, Profesor Dadang Sunendar, kemudian kepala pusat pembinaan itu Prof. Gufron Ali Ibrahim. Oh, nah, yang dosen dari Maluku Utara itu ya. Ya, Maluku Utara. Kemudian saya mendampingi Pak Gufron sebagai KTU di pusat pembinaan. Jadi saya beralih tugas dari fungsional, kemudian ke staf, kemudian ke struktural, ke eselon 4 di pusat pembinaan. Nah, saya teruskan ya Pak. Setelah belum ada 1 tahun, ada pergantian, ada perputaran pimpinan, begitu. Perputaran pimpinan Pak Gufron ke pusat pengembangan dan Pak Hurib Danu Ismadi itu ke pusat pembinaan selaku kepala pusat pembinaan. Nah, disitulah saya berawal dari Pak Gufron yang mengajari saya bagaimana bekerja sebagai seorang pelayan dalam tanda kutip di struktural sebagai KTU. Dengan berbekal itu kemudian saya mengikuti diklat eselon 4 dan saya membangun inovasi di sana yang saya beri nama Sidokar, aplikasi dokumen dan arsip. Jadi basis kearsipan saya juga agak lumayan karena memang harus membangun itu. Kemudian dengan Sidokar itu seiring dengan pergantian pimpinan, waktu itu Pak Danu memanggil saya dan disitulah mulai perjuangan terkait dengan ZIWBK di pusat pembinaan. Gitu. Dan kalau tidak salah di Badan Bahasa sendiri pusat pembinaan yang pertama kali ya Bu ya meraih ZIWBK ya. Betul ini satu anugerah yang sangat luar biasa, ini di luar ekspektasi kami juga di pusat pembinaan, dan dinamika kepemimpinan atau perputaran kepemimpinan itu membentuk karakter juga teman-teman di Pusbin, termasuk juga saya. Jadi bagaimana, izin menceritakan bagaimana proses pusat pembinaan itu berjuang bersama-sama untuk meraih ZIWBK. Sebenarnya pusat pembinaan itu justru diusulkan jauh di belakang dari Balai Bahasa Provinsi Bali dan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu itu 2 satker itu, Bali dan Yogyakarta, Balai Bahasa Bali dan Balai Bahasa Yogyakarta, diusung lebih dahulu, mungkin 1 tahun atau 2 tahun lebih dulu. Saya pun belum tahu apa itu ZIWBK. Gitu ya, dan Bali dan Yogyakarta sudah berjuang lebih dulu. Nah, baru tahun 1999 kurang lebihnya itu saya dipanggil Pak Danu terkait ini menjadi tonggak kenapa ZIWBK itu menjadi penting. Pusat pembinaan dijadikan salah satu satker yang diusulkan begitu ke biro biro hukum ya. Biro tata laksana, biro tata laksana, hukum dan tata laksana kalau tidak salah waktu itu, dan ke Inspektorat Jenderal untuk membangun ZIWBK. Kemudian Pak Danu memanggil saya, beliau hanya bertanya, Bu Dwi siap atau tidak? Dan satu jawaban saya adalah tidak, kata-kata lain adalah siap. Jadi dengan berbekal kata siap itulah Pak Hurib Danu Ismadi itu mendukung 100% terkait dengan pembangunan ZIWBK di Pusbin. Nah, kemudian apa yang beliau arahkan kepada kami harus membentuk tim, kan kami masih sangat awam. Kemudian Pak Hurib ini hanya almarhum ya, Pak Hurib almarhum ini berpesan kepada kami, menyampaikan arahan, jangan sekali-kali membentuk ZIWBK sebelum kalian studi banding. Nah, akhirnya kami studi banding ke BMTI Bandung di Jawa Barat. Ya, kami ke sana satu tim itu kami belajar. Kemudian di sana kami mendapatkan penguatan dari BMTI Bandung itu. Kata yang masih membekas bagi kami, atau terutama saya juga, motivasi itu Pak Kasman dan sahabat bahasa, setebal apapun atau setinggi apapun gunung, setebal apapun tembok raksasa itu dapat kita gempur dengan tekad yang kuat, dengan kebersamaan. Itu artinya apa? Kesulitan setinggi apapun kita membangun sebuah
kebersamaan terkait pembangunan ZIWBK ini. Dengan adanya kebersamaan itulah, dengan satu persepsi yang sama itu, tembok yang tebal itu akan terkikis dengan lambat laun akan terkikis, dan itu menjadi motivasi, menjadi bekal utama bagi kami waktu itu di pusat pembinaan. Dan kami mencoba mengais apa yang dapat kami lakukan terkait dengan inovasi. Dan sebenarnya pembangunan ZI itu kan pada prinsipnya mengumpulkan, menguatkan kembali apa yang sudah kita lakukan, begitu. Jadi tidak ada hal yang baru sebenarnya. Hanya kita mengumpulkan dokumen-dokumen yang selama ini sudah kita lakukan, kemudian mempublikasikan, menyampaikan, menyosialisasikan kepada mitra kita, kepada mitra ya, ya sebagai satker yang kita layani ya. Itu sebenarnya dengan berbekal itu, Pak Kasman. Baik para sahabat bahasa, satu kata kunci yang kita petik dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi tadi, bahwa kebersamaan itu mampu mengikis tembok yang begitu tebal. Betul. Baik, kemungkinan besar ini Ibu, para sahabat bahasa ini ada yang belum paham apa sih itu ZIWBK. Apa perbedaannya kita bekerja di zaman belum ada ZIWBK dengan setelah ada ZIWBK? Mungkin Ibu bisa menerangkan. Iya, tentu saja masyarakat yang akan menilai. Orang yang kita layani yang akan menilai apakah kita tuh sudah benar-benar bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan keinginan, kebutuhan mereka. Sebagai satker layanan, kita mempunyai layanan terkait dengan kebahasaan dan kesejahteraan. Apakah pekerjaan kita tuh sudah bisa dinikmati oleh mereka, sudah benar-benar melayani kepada mereka. Jadi ketika kita melakukan perbaikan berkelanjutan, kemudian masyarakat merasa puas, baru disitulah sebenarnya ruh dari ZIWBK itu sendiri. Kalau saya selalu menekankan bahwa ZIWBK atau Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi itu tidak hanya sebatas pada kelengkapan dokumen, tapi bagaimana kita kebermanfaatan kita untuk masyarakat yang kita layani. Itulah sebenarnya esensi dari ZIWBK itu. Kalau dari segi dokumen tentu saja kita dapat melengkapi. Kemudian komitmen kita untuk tidak melakukan korupsi, baik dari korupsi dalam hal apapun, baik itu korupsi waktu, korupsi material, non material, itu ya harus betul-betul menjiwai. Kalau kita hanya kelengkapan secara dokumen itu mudah saja, Pak. Tapi dipalsukan juga bisa. Betul. Tapi bagaimana kita menjiwai, roh itu yang menjadi penting. Dan ini saya rasakan betul juga bagaimana mengubah paradigma, mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir teman-teman, tim kerja, semuanya harus ikut bekerja, harus ikut mendukung. Ada satu resisten saja itu sudah menjadi satu ancaman, menjadi ancaman. Jadi bagaimana kita menghimpun kekuatan, kemudian mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang dengan integritas yang tinggi. Kita bekerja memang untuk negara, untuk kantor, tanpa menghitung materi yang kita dapatkan. Itulah sebenarnya kita dapat dengan mudah, Pak, untuk meraih itu. Betul. Ya, jadi intinya tidak seperti dulu Bu ya, kita yang penting selesai pekerjaan tidak lepas kewajiban selesai sudah gitu kan. Yang dulu kalau ini kan betul-betul bagaimana kita meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang dulu itu ibarat panen, ya sudah panen selesai, nanam lagi panen selesai, tanpa kita lihat panen kita tuh bisa dinikmati oleh masyarakat atau tidak, panen kita tuh enak atau tidak, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pekerjaan sesuai target selesai. Ini pun harus kita kikis ya Pak, dari sampai sekarang pun juga, karena memang harus ada target yang harus kita selesaikan. Jadi bagaimana mengombinasikan antara target capaian yang secara rutin harus kita capai, misalnya di UKBI targetnya sekian ribu orang, tetapi bagaimana mengombinasikan atau dalam tanda kutip mencampurkan, menyaripatikan antara kegiatan yang sifatnya rutin dengan kegiatan yang sifatnya layanan. Betul. Baik sahabat pemirsa, ini luar biasa ini, kita langsung bertemu dengan orangnya ini. Jadi beliau inilah tokoh yang pertama kali meraih ZIWBK di Badan Bahasa. Beliau yang menokoi ya Bu ya, beliau menokoi. Kemudian bersama teman-teman. Setelah itu Ibu dipercayai menjadi Kepala Balai Bahasa Yogyakarta Bu ya. Berapa tahun Bu ya di sana? Di sana 2 tahun 9 bulan. 9 bulan. Misi pertama. Jadi ketika
saya ulang sedikit, ketika Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Meraih ZIWBK itu sebenarnya masa pembangunannya di bawah Jogja dan Bali waktu itu. Dan ya ini anugerah ya, subhanallah, ini Allah memberikan anugerah untuk pusat pembinaan. Memang inovasinya banyak Pak, inovasinya banyak. Saya lihat terkait dengan UKBI itu juga inovasinya Puspin. Kemudian waktu itu kami merintis Halo Bahasa, Halo Bahasa itu juga produk dari pusat pembinaan. Si Pebi itu juga produk pusat pembinaan. Kemudian Budi buku digital itu juga produk pusat pembinaan. Dan kami juga waktu itu mempresentasikan terkait dengan KBBI, dan kebetulan waktu itu yang mempresentasikan itu Pak Abdul Haq. Jadi kami itu selama pembangunan ZIWBK di pusat pembinaan itu ada 3 kepala. Yang pertama yang menancapkan ZIWBK itu adalah Pak Hurib Danu Ismadi almarhum. Kemudian ada pergantian lagi kepemimpinan, dilanjutkan kembali lagi ke Pak Gufron Ali Ibrahim, jadi ada pertukaran lagi. Kemudian terakhir ketika kami Abdul Haq. Mau ketika berjuang Pak Abdul Haq dan kami dipanggil oleh Kemenpan itu waktu itu juga memang prestisius sekali bersama Pak Abdul Haq. Nah, setelah itu Pak, sebelum ke Jogja saya singgah di Pusat Penguatan Pemberdayaan Bahasa. Nah, kenapa saya juga tidak tahu kenapa waktu itu pimpinan menugasi saya untuk mendampingi Kepala Pusat Penguatan Pak Iwa Lukmana, yang notabene beliau itu baru, orang baru, dan pusat ini pusat baru. Meskipun embrionya embrio lama, yaitu yang disebut dengan PPSDK waktu itu, Diplomasi Kebahasaan, dilikuidasi, kemudian muncul lagi dengan nama nomenklatur baru, yaitu Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Kepala pusatnya baru, gedungnya masih di Sentul, dan saya diminta untuk mendampingi Pak Kapus. Dan Ibu yang menjadi KTU juga? KTU-nya di Pustanda pertama saya. Pengalaman. Waktu itu PLT, masih ada PLT, yaitu Pak Doni Setiawan. Pak Doni. Kami bekerja sama mendampingi Pak Doni Setiawan selama kurang lebih 3 bulan, Januari sampai Maret. Nah, begitu April ada kepala pusat yang baru, yaitu Pak Iwa Lukmana. Kemudian saya mendampingi beliau April Mei. Nah, Mei itu saya diminta oleh pimpinan Badan Bahasa untuk melanjutkan perjalanan di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang konon itu juga misi utamanya karena Yogyakarta sudah berkali-kali mengajukan tapi gagal. Dicoba lah begitu dengan karakter Yogyakarta yang sangat dinamis, yang sangat luar biasa. Sebagai satker tertua, Yogyakarta itu adalah balai bahasa tertua, Pak. Mungkin NTB cikal bakal badan bahasa di sana ya, badan bahasa, betul. Kami berjuang tahun pertama juga masih belum mendapatkan kesempatan, dan baru di tahun 2024 bersama Nusa Tenggara Barat, Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat ini mendapatkan anugerah yang ini menjadi kado istimewa begitu, luar untuk biasa Yogyakarta. Ini. Sudah 2 berarti Bu ya, Ibu mendapatkan predikat ZIWBK, ini luar biasa ini. Terus Bu, gimana ketika kesan dan pesan di Jogja dulu, ketika awal-awal Ibu mencoba menata kembali tentunya ya, sudah berkali-kali gagal dalam meraih ZIWBK, terus Ibu harus mengubah nih pola pikir dan sebagainya di sana. Kira-kira seperti apa Bu? Betul Pak, PR pertama adalah membangun atau mengembalikan kepercayaan. Mengembalikan kepercayaan, rasa percaya diri teman-teman Balai Bahasa Yogyakarta ini menjadi PR terbesar. Terberat karena sudah sekian lama membangun. Kemudian waktu itu juga hampir Pak, kurang sedikit waktu itu kepemimpinan Pak Pati itu sudah presentasi, tapi kalau tidak salah ya ada kendala lah yang menyebabkan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu belum mendapatkan kesempatan meraih ZIWBK. Nah, kemudian saya hadir ke sana tahun 2022 pertengahan di bulan Mei atau Juni ya. Saya ke Balai Bahasa Yogyakarta, saya mencoba menyelami, mencoba mendengarkan teman-teman. Semua teman-teman menyampaikan apa yang mereka rasakan selama ini terkait dengan keteknisan atau apapun. Saya mencoba menyelami karakter, akhirnya dengan berbekal
kan setiap orang tuh mempunyai Iya, karakter berbeda-beda beda-beda, Pak. iya, Jadi betul, saya betul. harus istilah Pak Menteri sekarang tuh ngemong, Iya. kemudian saya harus yang paling utama adalah mengembalikan rasa percaya Percaya diri, dirinya, Bu, ya, kemudian betul, betul. komitmen bersama, kebersamaan itu Kebersamaan. menjadi PR yang harus saya selesaikan. Iya. Nah, dengan modal itu Pak, kami menghimpun sedikit demi sedikit kepercayaan itu, menghimpun dokumen-dokumen yang mungkin harus bertambah Iya, begitu. Akhirnya di tahun 2023 kami mencoba untuk bersedia Iya. diusulkan kembali karena waktu itu Pak Kepala Badan juga menyampaikan tinggal satu langkah lagi. Iya. Tinggal satu langkah lagi. Nah, saya ingat sekali ketika tahun 2021 atau 2022 tuh 22 Jogja tidak diikutkan lagi karena Pak Kaban waktu itu Pak Aminuddin Aziz itu menyatakan jangan dulu Jogja biar ancang-ancang begitu. Ketika hari ini atau tahun ini tidak berhasil maka biar mengendap dulu begitu. Begitu mengendap nanti ancang-ancang mengumpulkan tenaga untuk lompat yang lebih tinggi lagi begitu. Itu saya ingat betul. Akhirnya Jogja waktu itu 1 tahun tidak diusulkan dan mulai diusulkan lagi di tahun 2023 dan 2023 21 tidak diusulkan, kemudian 2022 diusulkan kalau tidak salah nih. Kemudian 2023 masih belum mendapatkan kesempatan. 2024 alhamdulillah. Iya, ya. alhamdulillah. Setelah Ibu. Ya. Kami ketika tahun 2023 itu tidak mendapatkan kesempatan itu, bagaimana kami kembali bangkit Iya, itu, betul. itulah yang susah. Kami juga merasa putus asa, Bu. Terus terang saja, ketika 2023 gara-gara satu dokumen itu yang salah, kami tidak lulus, itu putus asa, Bu. Shock ya Pak ya? Iya, Bu Retno sampai nangis. Akhirnya tapi kami bangkit kembali karena mungkin kami masih dengan kepala yang itu juga ya, yang kami usulkan 2023 masih sama dengan 2024, jadi gampang mengembalikannya. Betul. Ibu datang kan dalam keadaan teman-teman sudah down dulu ya kan, sudah mental sudah jatuh lah seperti itu. Jadi ibu harus mendalami dulu teman-teman tuh cara berpikir dan sebagainya. Tapi alhamdulillah akhirnya berhasil ya Bu ya, alhamdulillah berhasil. Kemudian kan kita tidak berhenti di ZIWBK nih Bu. Siap. Kita juga diwajibkan nanti untuk meraih WBBM, ZIWBM ya tentunya Bu ya. Kira-kira di Jogja sudah dimulai nggak Bu upaya-upaya menuju ke sana? Oh, baik. Yogyakarta sudah mulai Pak tahun ini karena memang semua kan ada permintaan dari Badan Bahasa untuk mengumpulkan LKE kalau tidak salah. Akhirnya waktu itu pertanyaan kami bertiga, Jogja, NTB dan juga Jawa Tengah yang bersama-sama mendapatkan predikat ZIWBK di tahun 2024, apakah kami harus ikut lagi? Nah, ternyata kami harus ikut lagi dan dokumen itu pun kami kumpulkan lagi. Ketika dokumen itu kami kumpulkan dan yang saya lakukan di awal tahun di 2025 ini adalah memang membuat SK baru, SK terkait dengan tim ya, SK tim ZIWBBM dan kami sudah langsung Bu ya? Langsung kami membuat tim ZIWBBM kan memang harus kalau NTB belum nanti segera nanti dibuat. Ibu yang harus membuatnya berarti. Harus ada tim ZIWBBM, masalah orangnya sama atau tidak nanti yang penting SK, nomenklaturnya udah berbeda. Nomenklaturnya berbeda dan Balai Bahasa Yogyakarta itu di sekitar tanggal 26 atau 27 Februari yang lalu kami sudah Balai Bahasa Yogyakarta sudah mencanangkan. Jadi kami mencanangkan siap maju WBBM. Itu sebenarnya setiap tahun harus begitu Pak. Jadi nanti kita upayakan strategi di Nusa Tenggara Barat ini untuk kembali mencanangkan dan komitmen bersama, penandatangan komitmen bersama kalau mau maju di WBBM. Itu saya sarankan nanti untuk studi banding terlebih dahulu ke Satker yang sudah mendapatkan BBBM. Kita canangkan komitmen bersama bersama Satker-Satker mitra kita. Baik Bu. Nah kemudian Ibu ini kan belum sebulan ya Bu ya? 1 minggu. Sudah baru 1 minggu ya di NTB Bu. Minggu. Saya ingin tahu ini Bu bagaimana perasaan ketika Ibu tahu bahwa akan ditugasi di NTB. Jangan-jangan senang karena di sini ada Mandalika mungkin kan Bu ya. Kira-kira seperti apa Bu perasaan Ibu?
Yang pertama ketika saya melihat ada SK itu tentu saja ini di luar ekspektasi saya. Jujur ini di luar ekspektasi saya karena secara masa kerja sebenarnya saya tidak terlalu lama lagi untuk memasuki masa purna. Jadi tetapi ketika mendapatkan penguatan dari pimpinan bahwa dan untuk siapapun bahwa kita bekerja itu tidak mengenal waktu, untuk negara integritas saya teruji betul dan ini saya dan keluarga itu tidak pernah bermimpi sekecil pun untuk menginjakkan kaki, apalagi sebagai pimpinan tertinggi di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Di samping jauh juga dan ya tapi itu akhirnya terkikis juga pikiran saya memang harus menjalani takdir yang Allah sendiri menentukan karena saya sendiri tidak tahu dan saya harus bekerja sekuat tenaga, tidak boleh mengurangi kadar atau kualitas komitmen integritas saya dimanapun saya harus bekerja. Kita mempunyai filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit pun harus dijunjung. Dan saya mohon kerjasama dari teman-teman Balai Bahasa. Insya Allah kami mendukung Bu dengan senang hati. Kemudian kira-kira ke depan Bu, kantor Balai Bahasa NTB ini langkah awal untuk menuju WBBM, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Baik, yang pertama tentu saja saya harus mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja baik pimpinan yang terdahulu, yaitu Ibu Puji Retno Hardining Tias yang sudah membangun baik fisik maupun non fisik Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini luar biasa. Saya angkat topi dan saya sangat senang, dan ketika saya ditugaskan ke sini pun Bu Retno sudah menyampaikan bahwa aman Bu begitu. Tapi saya sendiri sebenarnya secara satker, secara kelembagaan ini sangat tidak bermasalah sebenarnya. Tapi dia mungkin dari jarak mungkin ini yang membuat saya agak sedikit harus menata pikiran kembali. Tapi setelah dengan sambutan yang sangat luar biasa, saya belum sampai di sini sudah banyak sekali WA yang masuk ke telepon genggam saya yang kapan Ibu sampai itu satu satu obat bagi saya, dan ini sebagai pertanda bahwa memang saya harus ke sana begitu, harus ke NTB dengan segala kami pun juga atau teman-teman menyampaikan bahwa NTB sangat menyenangkan baik dari segi alam maupun makanannya. Bagi saya itu juga nomor sekian, tapi yang paling penting adalah teman-teman Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Provinsi Nusa Tenggara Barat itu bersedia menerima saya dengan segala kekurangan saya, dengan mungkin karakter saya yang tidak sama dengan pimpinan yang terdahulu, dan mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dari apa yang kita ikhtiarkan. Nah, terkait pertanyaan atau apa yang disampaikan Pak Kasman tadi, bagaimana upaya kita untuk melanjutkan perjuangan Satker ini dalam rangka meraih ZIWBBM, tentu saja yang pertama kita kembali menguatkan tekad, menghimpun kembali semangat yang sudah sangat bagus ini, jangan pernah kendor. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Inilah yang ditugaskan ke saya, itu menjaga. Nah, bagi saya pribadi, saya berpikir menjaga itu lebih berat dibandingkan membuat atau membangun. Karena ibarat kata selalu saya sampaikan dimanapun, menjaga orang tidur itu, maka yang tidur bisa santai-santai, tapi yang menjaga harus tetap terbangun. Nah, saya harus menyelami bagaimana ritme atau dunia kerja yang sudah dibangun selama ini, dan saya berusaha untuk melengkapi atau menguatkan, mengisi ruang-ruang yang memang masih harus diisi mungkin dan mungkin juga dikuatkan. Saya tidak akan mengubah banyak, tetapi ruang-ruang mana yang memang harus dikuatkan, yang nanti tentu saja ZIWBBM ini tidak sekadar kelengkapan dokumen, tapi bagaimana kita menjadi satker yang benar-benar melayani dan bersih, yang melayani, dan itu menjadi ruh kita. Tidak sekadar pada dokumen, tetap harus, tetapi bahwa langkah yang lebih harus kita tempuh lagi adalah
bagaimana inovasi kita memang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mengakomodasi atau dapat menjawab. Inovasi kita dapat menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan layanan kebahasaan dan kesastraan khususnya di Nusa Tenggara Barat. Luar biasa. Baik para sahabat bahasa, jadi ini sangat luar biasa ya menurut saya, Ibu sudah ditempa dari Jakarta ya sampai ke NTB, dan bahkan ke NTB pun belum semangatnya masih berkobar-kobar ini untuk membangun ZTWBBM ya. Jadi dari pembicaraan saya dengan Bu Dwi tadi dapat saya simpulkan bahwa membangun ZTWBK dan ZTWBBM itu bukan sekadar dokumen ya Bu ya. Betul. Tetapi bagaimana kita berkomitmen di dalam diri kita masing-masing untuk melahirkan inovasi-inovasi yang tentunya menjawab kebutuhan dari masyarakat ya Bu ya. Satu tambahan sedikit Pak Kasman, silakan, Bu. Selain membangun inovasi, tentu saja yang harus kita kuatkan adalah jejaring kemitraan. Nah, kemitraan inilah yang menjadi tugas yang harus kita usung lebih kuat lagi. Bagaimana kita inovasi yang kita bangun selain dengan kemitraan yang sifatnya masyarakat, tetapi juga dengan pemerintah, kemudian mungkin ada lembaga-lembaga swasta atau komunitas-komunitas perguruan tinggi dan lain sebagainya itu yang harus kita betul-betul kuatkan. Seperti tadi ya arahan dari pimpinan bahwa kita harus menjaring lagi atau menjalin lagi jejaring kemitraan, dan ini kedepannya sudah akan kita upayakan Pak Kasman dengan beberapa teman di Humas ini untuk menjalin menyusun kerjasama dengan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, kemudian perguruan tinggi, kemudian mitra-mitra strategis lainnya yang tentu saja itu menjadi kancah atau menjadi ladang untuk kita melakukan layanan yang lebih banyak, untuk menuju Balai Bahasa ini bermanfaat dan bermartabat. Alhamdulillah, amin Bu. Baik Bu, sampailah kita pada penutupan acara nih Bu. Mungkin ada statement atau ada kilas balik mungkin dari Ibu untuk para pemirsa kita. Baik, sahabat bahasa yang saya cintai, dimanapun sahabat bahasa berada, tentu saja Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Belum bisa move on ini. Gak apa-apa Bu. Tetap berupaya ingin menjadi satker yang terbaik, menjadi satker layanan yang terbaik, selalu melayani, selalu ada di hati masyarakat. Dan silakan masyarakat memberikan kritikan atau memberikan masukan untuk perbaikan layanan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tetap kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Terima kasih Bu Dwi atas bincang-bincang di hari ini. Dan sahabat bahasa, tentu kita sudah mendengar tadi apa harapan dari beliau. Mari kita bekerja sama tentunya dengan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memajukan Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di bidang bahasa dan sastra ke depan. Saya Kasman dalam acara Bisato Bincang Bersama Tokoh mengucapkan terima kasih atas perhatian para sahabat bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat siang dan salam cantik.